Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Alicia Putri Apsari dengan NIM 190856181, mahasiswi Teknik Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang teknologi blockchain dalam kelas keamanan jaringan bersama dengan teman saya, Komang Roni Sudarmawan dengan NIM 19085616062. Langsung saja kepada poin-poin presentasi yang akan kami tampilkan. Di sini terdapat 6 poin, yaitu poin pertama sampai poin 4 adalah bagian saya dan 2 poin terakhir adalah bagian Roni. Jadi saya akan membahas apa itu blockchain, sejarah blockchain, jenis blockchain, cara bekerja blockchain, dan Roni akan menjelaskan tentang mengapa teknologi blockchain dikatakan aman dan apa hubungan blockchain dengan kriptografi. Langsung saja masuk ke poin pertama, apa itu blockchain? Blockchain adalah jenis struktur data yang digunakan dalam distribute ledger yang disimpan dan didistribusikan dalam sebuah paket yang disebut blok dan terhubung satu sama lain dalam satu rantai digital atau chain, sehingga terciptalah nama blockchain. Blockchain menggunakan metode kriptografi asimetri dan algoritma untuk mencatat dan melakukan sinkronisasi data ke seluruh jaringan. Di dalam blockchain terdapat spesifikasi data berupa yang pertama ada block number, kemudian ada timestamp atau waktu saat blok tervalidasi, kemudian ada nonce, kemudian ada list transaksi. Misalkan Alicia mentransfer sebanyak 1 Bitcoin kepada Roni, kemudian ada pref hash berupa kode yang akan mengunci blok tersebut. Selanjutnya ada sejarah blockchain. Pada tahun 1991 adalah tahap awal ide rangkaian blok atau blockchain muncul. Pada saat itu Westcott dan Stuart Haber menjelaskan karya pertama mereka mengenai rangkaian blok yang disebut blockchain yang terlindungi dengan kriptografi. Westcott dan Stuart Haber ingin menerapkan sebuah sistem supaya timestamp yang ada pada dokumen tidak dapat dirusak maupun dimundurkan. Setelah bertahun-tahun dikembangkan, pada tahun 2008 Satoshi Nakamoto mengkonseptualisasikan blockchain ke dalam komputer untuk pertama kalinya. Selanjutnya ada jenis-jenis blockchain. Yang pertama ada public blockchain, yaitu blockchain yang dikembangkan secara bersama-sama oleh publik. Maka dari itu tidak perlu diakses khusus untuk ikut serta dalam mengembangkan blockchain ini. Yang kedua ada private blockchain, di mana tipe blockchain ini tidak akan dapat diakses oleh publik. Source code dari blockchain ini pun hanya dapat dipublikasikan kepada individu, kalangan internal perusahaan atau organisasi yang memiliki project dalam blockchain ini. Kemudian yang terakhir ada konsorsium blockchain, yaitu blockchain yang dikembangkan oleh suatu kelompok secara bersama untuk kepentingan tertentu. Sederhananya, blockchain konsorsium merupakan blockchain privat yang diberdayakan oleh satu kelompok. Selanjutnya adalah cara kerja blockchain, di mana yang pertama, blockchain adalah teknologi pencatatan yang tersebar di seluruh komputer yang ada di sebuah jaringan. Setiap komputer menyimpan data yang sama. Kemudian, data yang tersimpan dalam bentuk blok dan setiap blok mengandung informasi berupa ID blok, data transaksi, dan ID blok sebelumnya, sehingga membentuk rangkaian blok. Kemudian, setiap terjadi transaksi baru, sebuah blok akan masuk dan disebarkan secara otomatis ke seluruh jaringan yang terdapat dalam blockchain. Selanjutnya, seluruh komputer yang akan memverifikasi informasi transaksi yang ada di dalam blok baru dan dengan cara mencocokkan dengan blok-blok sebelumnya. Kemudian akan ada proses penyetujuan. Penyetujuan ini minimal disetujui oleh 51% dari total komputer yang ada pada jaringan blockchain untuk memproses sebuah transaksi. Kemudian proses terakhir adalah ketika mayoritas komputer telah setuju, blok baru tersebut akan ditambahkan ke dalam rangkaian blok yang sudah ada. Perubahan ini otomatis tersimpan ke seluruh komputer yang ada pada jaringan blockchain. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Roni. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa teknologi blockchain dikatakan aman. Nah, teknologi blockchain dikatakan aman dikarenakan teknologi blockchain memiliki 3 sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu distributed, kemudian transparan, dan yang terakhir adalah immutable.
Distributed Ledger Technology. Teknologi tersebut adalah teknologi yang dimiliki oleh blockchain. Teknologi ini digunakan untuk mencatat dan mendistribusikan data kepada seluruh penyimpanan data atau ledger, dan melakukan sinkronisasi data kepada semua pihak yang terhubung dalam jaringan distribusinya. Kode blockchain tidak terletak pada sebuah server pusat yang dioperasikan oleh perusahaan, namun tersebar kepada ribuan komputer dalam jaringan blockchain tersebut. Nah, berikut adalah model distributed yang dimiliki oleh blockchain. Sifat selanjutnya yaitu immutable dan open only. Artinya yaitu apapun yang sudah terjadi dan telah dikonfirmasi di blockchain tidak akan bisa dibatalkan. Contohnya, jika kita telah membuat kesalahan dalam mentransfer dana ke alamat yang salah, berarti dana tersebut akan hilang kecuali jika pemilik dari akun penerima dana tersebut bersedia untuk mengembalikan dana yang telah kita kirim. Inilah salah satu kelemahan dan kekhawatiran orang-orang yang menggunakan teknologi blockchain, tetapi inilah yang membuat teknologi blockchain menjadi aman. Selanjutnya adalah transparan, yang berarti setiap orang bisa melihat data yang berada pada blockchain dan dapat memvalidasi kebenaran dari data tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan blockchain dengan kriptografi. Hubungannya itu, blockchain menggunakan dua buah kriptografi. Yang pertama adalah asymmetric key algorithm dan hash function. Untuk hash function sendiri, umumnya blockchain menggunakan hash function SHA-256 untuk hash functionnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai asymmetric key algorithm yang dimiliki oleh blockchain. Proses enkripsi pada blockchain menggunakan public key yang akan dibuat dengan irreversible algorithm. Sedangkan proses dekripsi akan menggunakan private key yang akan dibuat secara acak atau random. Namun, asymmetric key algorithm ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah prosesnya yang lambat, dan kemudian keamanan enkripsi yang kurang memuaskan. Nah, asymmetric key algorithm ini memiliki satu ciri khas, yaitu digital signature. Untuk membuat digital signature pada blockchain, akan dilakukan kombinasi antara private key dan hash dengan melakukan rumus matematika yang kompleks sehingga menghasilkan digital signature. Kemudian digital signature tersebut akan diverifikasi pada public key untuk membuktikan pemilik sebenarnya dari private key tersebut. Selanjutnya untuk hash pada blockchain digunakan untuk menghubungkan satu blok dengan blok lainnya. Tapi tidak hanya itu juga, hash juga digunakan untuk mengubah setiap data yang mengalami perubahan dengan nilai unik sendiri. Inilah yang tidak didapatkan pada jaringan-jaringan biasa lainnya. Selain itu, setiap data dokumen dengan panjang berapapun akan menghasilkan nilai hash yang berbeda dan mempunyai nilai panjang yang berbeda, tergantung spesifikasi hash yang digunakan. Nah, keuntungan menggunakan hash function di sini ada 5, yaitu yang pertama adalah avalanche effect, yang berarti perubahan kecil pada sebuah data dapat menyebabkan keluaran yang berbeda secara signifikan. Kemudian yang kedua adalah uniqueness, yang berarti setiap input akan memiliki output yang berbeda-beda atau unik. Yang ketiga adalah deterministic, yang berarti setiap input akan selalu menghasilkan output yang sama apabila diproses pada hash function yang sama. Yang keempat yaitu quickness, yang berarti setiap output dihasilkan dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir adalah irreversible engineering, yang berarti tidak bisa mendapatkan input apabila hanya dengan mendapatkan output dan hash functionnya saja. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf. Kami tutup dengan terima kasih.